Horas, selamat pagi, Amang, Inang, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, pembuangan adalah salah satu bentuk hukuman Allah kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel melakukan dosa atau melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Pembuangan juga merupakan salah satu cara Allah mendidik bangsa Israel. Allah menghukum bangsa Israel sekaligus mendidik agar mereka bertobat dan benar-benar menjadi umat pilihan. Karena itu, setelah hukuman dijalankan, bangsa Israel bertobat dan murka Allah menjadi surut, maka Allah akan kembali menunjukkan kasih-Nya dan perhatian-Nya kepada bangsa Israel. Setelah murka Allah surut, maka Allah akan segera mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Itulah yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesaya pada ayat renungan harian hari ini. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, Sion dan Yerusalem adalah tempat yang sangat istimewa. Tempat yang sangat berharga bagi Allah. Sebab di sanalah bait Allah didirikan oleh Raja Salomo. Dan di dalam kota Yerusalem, tahta Allah berada di ruang Maha Kudus di dalam bait Allah. Maka Allah pun akan bertindak demi Sion, demi Yerusalem. Allah akan mengembalikan kemuliaan-Nya, dan Yerusalem yang kosong yang ditinggalkan oleh umat yang diangkut ke pembuangan akan kembali berisi oleh umat Israel. Yerusalem akan kembali menjadi kota mulia, di mana bangsa-bangsa akan melihat kebenarannya dan raja-raja akan melihat kemuliaannya. Yerusalem akan disebut dengan nama baru, yaitu kota keselamatan. Sebab di Yerusalem akan muncul juru selamat yang menyelamatkan umat Israel dan seluruh bangsa di seluruh dunia. Yerusalem akan menjadi pusat spiritualitas, bukan hanya bagi umat Yahudi, tetapi juga bagi umat Kristen, orang-orang yang percaya. Di mana di Yerusalemlah juru selamat banyak berkarya, di Yerusalemlah juru selamat mengajar dan melayani, dan di Yerusalemlah juru selamat kita mengorbankan diri, mati, disalib, dan bangkit kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Yerusalem akan disebut kota yang tidak ditinggalkan. Yerusalem akan disebut kota yang didambakan. Seperti kata lagu, "O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, atas kasih setia-Mu yang menyertai kami senantiasa hingga pada hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini.
Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan, mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan, dorongan, semangat dan motivasi bagi kami untuk lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau, serta menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk lebih sungguh di dalam sukacita dan semangat melakukan tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami pada hari ini. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang kecil, remaja, anak-anak, orang-orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Beri kesembuhan kesehatan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan, yang berduka kiranya Tuhan beri penghiburan. Berkati kami para hamba-Mu, pendeta dan majelis, dan seluruh anggota jemaat yang melayani Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, di HKBP Duren Sawit. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu, kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.